Brimob dari Polda Sutra dan 3 orang satpam dari Universitas Haloleo. Selain 3 orang korban ini, ada 8 orang juga yang mengalami luka-luka berat. Dan saat ini mereka sedang dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Kapolda Sulawesi Tenggara Agung Sabar tidak meninjau langsung lapangan dan melakukan pemeriksaan di lokasi di lokasi kejadian, Robert. Oke, Abdul, 4 orang tewas, Anda katakan 3 orang sipil, yaitu staf dari universitas dan juga 1 orang anggota kepolisian dari Brimob. Apa ya yang sedang mereka lakukan pada saat terjadi ledakan di sana? Saat ini mereka sedang melakukan pelatihan anggota Satpam Universitas Haloleo. Pada saat mereka melakukan penelitian tentang bom dan granat serta senpi, tiba-tiba sebuah granat meledak di depan anggota dan peserta yang sedang melakukan pelatihan itu. Oke, jadi ini adalah ledakan yang dihasilkan dari sebuah kesalahan prosedur dalam latihan keamanan. Iya, Robert. Jadi mereka sedang melakukan pelajaran tentang penjinakan bom dan granat. Tiba-tiba granat meledak dan menewaskan 4 orang. Dan saat ini ada sekitar 38 orang yang menjadi peserta pelatihan Satpam Haloleo, Robert. Oke, apakah hingga saat ini sudah ada pernyataan resmi dari kepolisian mengenai konfirmasi dari informasi beredar di sana mengenai asal-usul ledakan? Menurut Kapolda Sulawesi Tenggara Agung Sabar bahwa ledakan ini bukan unsur kesengajaan, tapi ledakan secara tiba-tiba. Jadi tidak ada salah satu upaya-upaya yang unsur kesengajaan, Robert. Oke, baik. Terima kasih informasi Anda. Abdul, langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, salah satu kasus kriminal yang melibatkan Jesse Kumala Wongso ketika ia tinggal di Australia adalah kasus tabrakan dalam keadaan mabuk akibat alkohol. Jessica pernah dimuat dalam tayangan berita televisi Australia 9 sebagai pelaku tabrakan sebuah rumah jompo. Sebuah mobil sedan menabrak panti jompo di kawasan Marion Street, Leichhardt, Sydney, Australia. Tabrakan ini merusak 2 kamar di panti jompo itu. Akibatnya, 2 penghuni panti jompo terpaksa dipindahkan ke ruangan lain. Sedangkan pengendara mobil sedan merah tersebut disebutkan sebagai seorang wanita berusia 26 tahun. Gambar di tayangan berita Australia itu menunjukkan wajah wanita tersebut sangat mirip dengan Jessica Kumala Wongso. Pelaku dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tulang rusuk patah dan cedera pada dada. Polisi menyatakan pelaku dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol. Tabrakan ini terjadi pada Sabtu dini hari 22 Agustus tahun lalu. Jessica Kumala Wongso tercatat memiliki sederet kasus kriminal selama tinggal di Australia. Daftar kasus kriminal Jessica telah diserahkan oleh Kepolisian Federal Australia ke Polda Metro Jaya. Di Indonesia, Jessica Kumala Wongso disebut sebagai tersangka tunggal dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin akibat kopi beracun sianida. Namun di Australia, Kepolisian Federal Australia mencatat ada belasan laporan kasus kriminal Jessica. Mantan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan adanya tindakan kriminal Jessica selama ia tinggal di Australia. Dapat informasi yang sangat bagus dari Australia, ya. Tapi sengaja belum diekspos. Ada catatan kriminal, diantaranya percobaan bunuh diri, ya. Tapi kita belum ekspos ini karena terikat dalam MLA, Mutual Legal Agreement dengan Australia. Setiap statement yang dikeluarkan oleh Polri harus ada kesepakatan. Itu kesepakatan seperti itu.
setingkat saya ada lebih kurang 14 kasus ya. Kemudian yang kedua ada catatan medis yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sebetulnya dalam treatment psikologis saya. Atas tindakan-tindakannya dilaporkan tersebut, Jessica dijadwalkan menjalani sidang di Australia pada 28 Februari lalu. Polisi Australia sudah 2 kali mengeluarkan surat pemanggilan. Namun Jessica justru berada di Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Penyidik Polda Metro Jaya telah menyerahkan berkas pemeriksaan tersangka Jessica Kumala Wongso kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pekan lalu. Pengembalian berkas dilakukan setelah penyidik memperoleh informasi penting dari kepolisian Australia. Dua bulan pasca penahanan Jessica Kumala Wongso tersangka pembunuh wayan Mirna Salihin, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menyerahkan berkas penyidikan kasus tersebut kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 21 Maret 2016 lalu. Pihak penyidik berharap pelimpahan berkas perkara itu tidak dikembalikan lagi oleh pihak Kejati. Namun jika berkas kembali dinyatakan belum lengkap, maka penyidik akan terus bekerja keras hingga batas akhir masa penahanan Jessica. Yang kita dapatkan dari rekan-rekan polisi Australia itu sudah kita dapat, dan ini merupakan penguatan alat bukti yang ada. Maaf, saya tidak akan sampaikan di sini karena ini sangat bersinggungan dengan materi penyidikan. Doakan saja, tetapi penyidik lebih pede, lebih yakin ya, karena hasil daripada Australia tersebut. Penyerahan berkas kepada Kejati DKI dilakukan setelah penyidik memperoleh informasi penting dari kepolisian Australia. Salah satunya mengenai catatan kriminal Jessica selama tinggal di Australia. Penyidik telah memeriksa Jessica pada 19 Maret 2016 lalu. 19 pertanyaan. 19 pertanyaan. Ya, pertama perihal yang ditanya itu tentang BAP, ya kan? BAP, masalah Jessica waktu pertama. Jadi yang di BAP tadi itu adalah sesuai dengan BAP yang pertama, nggak ada perubahan. Ya. Konfirmasi doang ya Bang? Ya, konfirmasi. Itu aja. Terkaitnya sama, yang itu masalah itu juga. Ya kan? Ya. Berarti ada beberapa keterangan yang masih dicocokkan Bang? Itu ditanya penyidik bahwa hubungan jangan di Australia gitu kan, yang di Australia nggak ada hubungannya dengan di sini. Jessica tidak menjawab apa pertanyaan itu hubungannya di Australia lah gitu loh. Oh, tadi berarti kalau Jessica itu pertanyaannya. Oh, soal Australia. Ya, hubungan dia bekerja di sana, ya kan, berhenti bekerja di sana, terus gimana kegiatan di sana. Dia kan akhir November berhenti dia di Australia, kerja di di ambulans itu kan. Polda Metro Jaya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pada 29 Januari 2016 lalu. Ia diduga membunuh temannya Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam di Cafe Olivier Mall Grand Indonesia 6 Januari 2016 lalu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bintang sinetron Marshanda membenarkan pengemis yang ditemukan petugas suku Dinas Sosial Jakarta Selatan pada Jumat sore lalu adalah ayah kandungnya. Pagi ini Marshanda mendatangi gedung Panti Sosial Bina Insani Cipayung, Jakarta Timur, tempat ayahanda Marshanda, bibinya. Kedatangan Marshanda ke Panti Sosial Bina Insani Cipayung, Jakarta Timur bertujuan mengunjungi seorang pengemis bernama Irwan Yusuf yang sebelumnya diberitakan pada Jumat sore lalu telah diamankan petugas dinas sosial yang tengah berpatroli. Saat diamankan, Irwan tengah mengemis di seputaran Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Kondisi Irwan pun sangat memprihatinkan dan juga lusuh. Warga sekitar yang melihat Dinsos mengamankan Irwan sempat menyampaikan bahwa pengemis tersebut adalah ayahanda artis Marshanda. Saat dikonfirmasikan langsung oleh petugas, Irwan membenarkan dirinya adalah ayah Marshanda.
Irwan menikah dengan Rianti Sofyan, ibunda Marsyanda, namun telah bercerai lebih dari 20 tahun lalu. Caca, begitu panggilan Marsyanda, membenarkan informasi yang mengatakan bahwa Irwan Yusuf adalah ayahnya. Namun ia mengaku sudah lama tak bertemu dengan ayahnya, serta mengaku senang dengan adanya pemberitaan ini sehingga dirinya bisa mengetahui keberadaan sang ayah. Caca bercerita terakhir kali bertemu ayahnya 2 tahun yang lalu. Ia juga mengatakan bahwa sejak bercerai dengan ibunya, kondisi ekonomi ayahnya memang tidak stabil. Dan emang benar, jadi aku nggak kaget sih karena ini udah cerita lama ya di keluarga aku gitu. Jadi memang dari aku pada saat umur 7-8 tahun mama papa pisah, memang aku tuh lose kontak, sering banget lose kontak sekian tahun sama papa gitu loh. Jadi baru umur 15 tahun aku ketemu lagi sama papa, and then lose kontak lagi sekian tahun, umur 19-20 baru ketemu papa lagi, lose kontak lagi. Terus sekarang aja nih aku abis lose kontak 2 tahun sama papa hari ini. Oh ya, untuk hari ini aku datang mau ketemu papa, dan nanti pun ada tante aku yang akan jemput papa juga. Jadi nanti siang tante Lucy nyusul ke sini gitu. Artinya papa akan tinggal di mana setelah dari sini, Kak? Apakah akan disediakan rumah, diberikan pekerjaan atau bagaimana? Pasti sih, pasti, maksudnya dari tanteku dan dari oma dari papa juga udah cerita kalau ya udah ada tempat tinggal buat papa. Terus dari gitu segala sesuatunya udah disiapkan lah gitu. Sekarang mungkin lagi parah ya, namanya orang kan dalam hidup ada naik, ada turun gitu. Kalau dari dulu sih memang keadaan ekonomi papa nggak baik gitu. Menurut Caca, rencananya siang ini salah seorang tante Marsyanda juga akan mendatangi panti untuk menjemput sang ayah. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Prayogi, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama reporter TV One Kristi Dewi yang ada di Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Kristi, apakah sejauh ini sudah ada tanggapan dari ayah Marsyanda? Ya, Andro, hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak keluarga yang akan menjemput ayah dari Marsyanda, yaitu Irwan Yusuf, di Panti Balai Insan yang ada di Cipayung, Jakarta Timur ini. Di mana informasi yang kami terima hingga saat ini kondisi dari ayah Marsyanda sendiri dalam kondisi yang kurang sehat, begitu ada beberapa luka di bagian kakinya yang terjadi akibat dirinya sudah mengemis begitu atau tidak dirawat selama kurang lebih 3 bulan. Dan hingga saat ini dari pihak panti sendiri masih terus melakukan perawatan terhadap dirinya sebelum nantinya pada siang hari ini akan dijemput oleh pihak keluarga untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dan hingga saat ini belum ada pernyataan yang kemudian dapat diberikan oleh Irwan Yusuf sendiri selaku ayah kandung dari Marsyanda. Tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, artis Marsyanda kemudian datang ke panti ini begitu untuk menjenguk ayahnya yang bernama Irwan Yusuf, dan dirinya membenarkan bahwa Irwan Yusuf merupakan ayah kandungnya, namun sudah sekitar 2 tahun yang lalu dirinya tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dan dia menyatakan gembira dengan adanya pemberitaan ini sehingga dirinya bisa bertemu langsung dengan ayahnya yang telah sekian lama tidak dapat ditemuinya ini. Dari informasi yang kami terima juga dari pihak panti menyebutkan ada beberapa persyaratan yang harus diberikan oleh pihak keluarga. Salah satunya yaitu untuk menandatangani surat terkait dengan izin atau konfirmasi terkait dengan pihak keluarga yang nantinya dapat menjamin agar yang sudah ditahan oleh pihak panti ini tidak akan kembali ke jalan untuk melakukan hal yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengemis. Dari informasi yang kami terima siang hari ini, rencananya pihak keluarga dari keluarga Marsyanda sendiri akan mendatangi panti asuhan ini untuk menjemput ayah dari Marsyanda, yaitu Irwan Yusuf. Selain itu, pemirsa, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa
Caca atau Marsyanda ini bercerita bahwa memang kondisi ayahnya selama kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika terakhir kali dirinya bertemu memang dalam kondisi yang ekonominya sedang tidak stabil dan menyebabkan diri atau ayahnya ini berpindah-pindah pekerjaan, salah satunya yaitu bekerja di daerah Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Dan hari ini merupakan hari pertama atau pertama kalinya Marsyanda kemudian bertemu langsung kembali setelah 2 tahun yang lalu berpisah dari ayahnya. Sementara itu dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Isti Dewi, apakah tadi juga awak media sempat mendapatkan kesempatan begitu untuk bisa melihat langsung pertemuan antara Marsyanda dan juga ayahnya? Bagaimana kondisinya kalau bisa Anda gambarkan? Sayang sekali Feni, kami dari awak media tidak diizinkan untuk meliput kebersamaan yang terjalin antara Marsyanda dan juga ayahnya. Namun kami mendapatkan informasi tadi ketika bertemu ayahnya langsung memeluk Marsyanda dengan gembira karena ini merupakan pertemuan mereka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, dan mereka langsung meminta untuk waktu berdua bersama untuk sekedar mengobrol dan kembali bercerita terkait dengan kehidupan atau kebersamaan mereka yang sudah tidak terjalin selama kurang lebih 2 tahun ini. Feni. Terima kasih Kristi Dewi, informasi Anda langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Kita beralih ke kabar lainnya. Akibat curah hujan yang tinggi dan tanah yang labil membuat sebagian jalan lintas selatan Jawa Barat yang menghubungkan Cianjur Selatan dengan Garut Selatan ambles sepanjang 50 meter. Ya, amblesnya jalan mengakibatkan pengendara harus lebih berhati-hati karena kerusakan jalan yang semakin melebar. Beginilah kondisi amblasnya jalan lintas selatan Jawa Barat yang menghubungkan Cianjur Selatan dengan Garut Selatan dan Sukabumi Selatan, tepatnya di Kampung Cipandak, Desa Jayapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Setiap hari retakan tanah di jalan yang amblas ini terus melebar. Hingga hari ini, amblasnya jalan ini sudah mencapai 50 meter. Para pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini. Pasalnya, retakan tanah bisa mengakibatkan kendaraan terperosok. Menurut warga, amblasnya jalan ini terjadi sejak musim hujan datang. Ditambah tanah di kawasan ini sangat labil, hal inilah yang juga menyebabkan amblasnya jalan. Namun hingga kini, belum juga ada perbaikan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Kejadiannya tengah malam sekitar pukul 11 sampai jam 1 malam itu terjadi hujan besar, lebat sekali, sehingga menimbulkan tanah ini bergerak ke bawah kurang lebih awalnya setengah meter, tapi sampai saat ini bertambah dengan adanya hujan terus-terusan. Semakin lama bertambah terus, kurang lebih dalam 1 kali hujan itu sekitar 20 sentian turunnya. Selain jalan yang amblas, sebuah rumah milik warga yang tidak jauh dari jalan juga hancur akibat tanah amblas. Beruntung tidak ada korban jiwa. Warga berharap agar ada perhatian khusus dari Pemda Cianjur dan Gubernur Jawa Barat agar segera memperbaiki amblasnya jalan, agar tidak semakin melebar dan mengenai permukiman warga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Naas menimpa 2 orang wisatawan yang tengah berlibur di kawasan Pantai Rambak, Provinsi Bangka Belitung. Keduanya diduga tenggelam dan hingga saat ini belum ditemukan petugas gabungan dari Polisi Air, Basarnas, dan Tim Tagana Kabupaten Bangka. Dua wisatawan bernama Tison 25 tahun dan Jasmine 25 tahun hilang tenggelam pagi tadi di Pantai Rambak Sungai Liat, Kabupaten Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung. Pria asal Medan yang berdomisili di Pangkal Pinang ini tenggelam saat mandi bersama rekan-rekannya di laut. Setelah mendapatkan laporan dari warga yang mengetahui kejadian tersebut, tim Tagana langsung mendatangi lokasi Pantai Rambak dengan membawa sebuah perahu karet dan langsung berupaya menyisir hingga ke tengah laut. Pencarian 2 wisatawan ini hebohkan sejumlah wisatawan yang berlibur di area Pantai Rambak tersebut. Sahabat, kerabat, dan keluarga korban yang berada di lokasi menangis terseduh-seduh di pinggir pantai.
Dari penuturan petugas Tagana, sesaat sebelum mandi di laut, 2 wisatawan pria ini sempat diperingatkan oleh tim keamanan penjaga pantai agar tidak mandi hingga ke tengah laut lantaran kondisi gelombang yang cukup tinggi. Namun korban bersama rekannya tidak mengindahkan himbauan tersebut. Temukan belum? Belum sampai sekarang belum. Jadi kita sudah koordinasi dengan tim SAR, kemudian Polaid, kemudian SPGT juga. Mungkin sebentar lagi mereka datang lah. Gimana bang? Cuma kondisi gelombang kan kita tidak mampu lagi gelombang. Bosan gelombang. Jadi ketinggian gelombang berapa? Gelombang kalau sudah tengah itu kira-kira 2 meter lah. Hingga saat ini korban tersebut masih belum berhasil ditemukan oleh petugas gabungan polisi air Kabupaten Bangka Induk, Basarnas, dan Tagana. Cuaca buruk disertai gelombang besar hingga 2 meter membuat tim gabungan kesulitan melakukan pencarian korban. Untuk sementara petugas terpaksa menghentikan pencarian terhadap kedua korban. Dari Bangka Induk, Bangka Belitung, Fendi Primadana, Muhammad Maulana, TV1 mengabarkan. Datang ke panti ini begitu untuk menjenguk ayahnya yang bernama Irwan Yusuf, dan dirinya membenarkan bahwa Irwan Yusuf merupakan ayah kandungnya, namun sudah sekitar 2 tahun yang lalu dirinya tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dan dia menyatakan gembira dengan adanya pemberitaan ini sehingga dirinya bisa bertemu langsung dengan ayahnya yang telah sekian lama tidak dapat ditemuinya ini. Dari informasi yang kami terima juga dari pihak panti menyebutkan ada beberapa persyaratan yang harus diberikan oleh pihak keluarga. Salah satunya yaitu untuk menandatangani surat terkait dengan izin atau konfirmasi terkait dengan pihak keluarga yang nantinya dapat menjamin agar yang sudah ditahan oleh pihak panti ini tidak akan kembali ke jalan untuk melakukan hal yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengemis. Dari informasi yang kami terima siang hari ini, rencananya pihak keluarga dari keluarga Marsyanda sendiri akan mendatangi panti asuhan ini untuk menjemput ayah dari Marsyanda, yaitu Irwan Yusuf. Selain itu, pemirsa, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa Caca atau Marsyanda ini bercerita bahwa memang kondisi ayahnya selama kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika terakhir kali dirinya bertemu memang dalam kondisi yang ekonominya sedang tidak stabil dan menyebabkan diri atau ayahnya ini berpindah-pindah pekerjaan, salah satunya yaitu bekerja di daerah Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Dan hari ini merupakan hari pertama atau pertama kalinya Marsyanda kemudian bertemu langsung kembali setelah 2 tahun yang lalu berpisah dari ayahnya. Sementara itu dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Isti Dewi, apakah tadi juga awak media sempat mendapatkan kesempatan begitu untuk bisa melihat langsung pertemuan antara Marsyanda dan juga ayahnya? Bagaimana kondisinya kalau bisa Anda gambarkan? Sayang sekali, Feni, kami dari awak media tidak diizinkan untuk meliput kebersamaan yang terjalin antara Marsyanda dan juga ayahnya. Namun kami mendapatkan informasi tadi ketika bertemu, ayahnya langsung memeluk Marsyanda dengan gembira karena ini merupakan pertemuan mereka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, dan mereka langsung meminta untuk waktu berdua bersama untuk sekedar mengobrol dan kembali bercerita terkait dengan kehidupan atau kebersamaan mereka yang sudah tidak terjalin selama kurang lebih 2 tahun ini. Feni. Terima kasih Kristi Dewi, informasi Anda langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Kita beralih ke kabar lainnya. Akibat curah hujan yang tinggi dan tanah yang labil membuat sebagian jalan lintas selatan Jawa Barat yang menghubungkan Cianjur Selatan dengan Garut Selatan ambles sepanjang 50 meter. Ya, amblesnya jalan mengakibatkan pengendara harus lebih berhati-hati karena kerusakan jalan yang semakin melebar. Beginilah kondisi amblasnya jalan lintas selatan Jawa Barat yang menghubungkan Cianjur Selatan dengan Garut Selatan dan Sukabumi Selatan, tepatnya di Kampung Cipandak, Desa Jayapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Polisi menyatakan pelaku dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol. Tabrakan ini terjadi pada Sabtu dini hari 22 Agustus tahun lalu. And dived straight into the wall. Jessica Kumala Wongso tercatat memiliki sederet kasus kriminal selama tinggal di Australia. Daftar kasus kriminal Jessica telah diserahkan oleh Kepolisian Federal Australia ke Polda Metro Jaya.
Di Indonesia, Jessica Kumala Wongso disebut sebagai tersangka tunggal dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin akibat kopi beracun sianida. Namun di Australia, Kepolisian Federal Australia mencatat ada belasan laporan kasus kriminal Jessica. Mantan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan adanya tindakan kriminal Jessica selama ia tinggal di Australia. Dapat informasi yang sangat bagus dari Australia ya, tapi sengaja belum diekspos. Ada catatan kriminal, diantaranya percobaan bunuh diri ya. Tapi kita belum ekspos ini karena terikat dalam MLA, Mutual Legal Agreement dengan Australia. Setiap statement yang dikeluarkan oleh Polri harus ada kesepakatan. Itu kesepakatan seperti itu. Seingat saya ada lebih kurang 14 kasus ya. Kemudian yang kedua ada catatan medis yang bersangkutan, karena yang bersangkutan dalam treatment psikologis saya. Atas tindakan-tindakannya dilaporkan tersebut, Jessica dijadwalkan menjalani sidang di Australia pada 28 Februari lalu. Polisi Australia sudah 2 kali mengeluarkan surat pemanggilan. Namun Jessica justru berada di Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Penyidik Polda Metro Jaya telah menyerahkan berkas pemeriksaan tersangka Jessica Kumala Wongso kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pekan lalu. Pengembalian berkas dilakukan setelah penyidik memperoleh informasi penting dari Kepolisian Australia. 2 bulan pasca penahanan Jessica Kumala Wongso tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menyerahkan berkas penyidikan kasus tersebut kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 21 Maret 2016 lalu. Pihak penyidik berharap pelimpahan berkas perkara itu tidak dikembalikan lagi oleh pihak Kejati. Namun jika berkas kembali dinyatakan belum lengkap, maka penyidik akan terus bekerja keras hingga batas akhir masa penahanan Jessica. Yang kita dapatkan dari rekan-rekan polisi Australia itu sudah kita dapat, dan ini merupakan penguatan Brimob dari Polda Sutra dan 3 orang satpam dari Universitas Saloleo. Selain 3 orang korban ini, ada 8 orang juga yang mengalami luka-luka berat. Dan saat ini mereka sedang dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Kapolda Sulawesi Tenggara Agung Sabar tidak meninjau langsung lapangan dan melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, Robert. Oke, Abdul, 4 orang tewas, Anda katakan 3 orang sipil, yaitu staf dari universitas dan juga 1 orang anggota kepolisian dari Brimob. Apa ya yang sedang mereka lakukan pada saat terjadi ledakan di sana? Saat ini mereka sedang melakukan pelatihan anggota Satpam Universitas Saloleo. Pada saat mereka melakukan penelitian tentang bom dan granat serta senpi, tiba-tiba sebuah granat meledak di depan anggota dan peserta yang sedang melakukan pelatihan itu. Oke, jadi ini adalah ledakan yang dihasilkan dari sebuah kesalahan prosedur dalam latihan keamanan. Iya, Robert. Jadi mereka sedang melakukan pelajaran tentang penjinakan bom dan granat. Tiba-tiba granat meledak dan menewaskan 4 orang. Dan saat ini ada sekitar 38 orang yang menjadi peserta pelatihan Satpam Saloleo, Robert. Oke, apakah hingga saat ini sudah ada pernyataan resmi dari kepolisian mengenai konfirmasi dari informasi beredar di sana mengenai asal-usul ledakan? Menurut Kapolda Sulawesi Tenggara Agung Sabar bahwa ledakan ini bukan unsur kesengajaan, tapi ledakan secara tiba-tiba. Jadi tidak ada salah satu upaya-upaya satu upaya yang unsur kesengajaan, Robert.
Oke, baik. Terima kasih informasi Anda. Abdul, langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, salah satu kasus kriminal yang melibatkan Jesse Kumala Wongso ketika ia tinggal di Australia adalah kasus tabrakan dalam keadaan mabuk akibat alkohol. Jessica pernah dimuat dalam tayangan berita televisi Australia 9 sebagai pelaku tabrakan sebuah rumah jompo. This was the view that confronted a young driver. A brick wall blown to bits. Sebuah mobil sedan menabrak panti jompo di kawasan Marion Street, Leichhardt, Sydney, Australia. Only meters from the bedrooms of dozens. Tabrakan ini merusak 2 kamar di panti jompo itu. Akibatnya, 2 penghuni panti jompo terpaksa dipindahkan ke ruangan lain. Of the building. The Uniting Care Nurse. Sedangkan pengendara mobil sedan merah tersebut disebutkan sebagai seorang wanita berusia 26 tahun. Straight into the wall. Gambar di tayangan berita Australia itu menunjukkan wajah wanita tersebut sangat mirip dengan Jessica Kumala Wongso. Pelaku dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tulang rusuk patah dan cedera pada dada. 20 tahun lalu. Caca, begitu panggilan Marsyanda, membenarkan informasi yang mengatakan bahwa Irwan Yusuf adalah ayahnya. Namun ia mengaku sudah lama tak bertemu dengan ayahnya, serta mengaku senang dengan adanya pemberitaan ini sehingga dirinya bisa mengetahui keberadaan sang ayah. Caca bercerita terakhir kali bertemu ayahnya 2 tahun yang lalu. Ia juga mengatakan bahwa sejak bercerai dengan ibunya, kondisi ekonomi ayahnya memang tidak stabil. Dan emang benar, jadi aku nggak kaget sih karena ini udah cerita lama ya di keluarga aku gitu. Jadi memang dari aku pada saat umur 7-8 tahun mama papa pisah, memang aku tuh lose kontak, sering banget lose kontak sekian tahun sama papa gitu loh. Jadi baru umur 15 tahun aku ketemu lagi sama papa. And then lose kontak lagi sekian tahun, umur 19-20 baru ketemu papa lagi. Lose kontak lagi, terus sekarang aja nih aku abis lose kontak 2 tahun sama papa hari ini. Oh ya, untuk hari ini aku datang mau ketemu papa, dan nanti pun ada tante aku yang akan jemput papa juga. Jadi nanti siang tante Lucy nyusul ke sini gitu. Artinya papa akan tinggal di mana setelah dari sini, Cak? Apakah akan disediakan rumah, diberikan pekerjaan atau bagaimana? Pasti sih, pasti, maksudnya dari tanteku dan dari oma dari papa juga udah cerita kalau ya udah ada tempat tinggal buat papa. Terus udah gitu segala sesuatunya udah disiapkan lah gitu. Sekarang mungkin lagi parah ya, namanya orang kan dalam hidup ada naik, ada turun gitu. Kalau dari dulu sih memang keadaan ekonomi papa nggak baik gitu. Menurut Caca, rencananya siang ini salah seorang tante Marsyanda juga akan mendatangi panti untuk menjemput sang ayah. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Prayogi, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama reporter TV One Kristi Dewi yang ada di Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Kristi, apakah sejauh ini sudah ada tanggapan dari ayah Marsyanda? Ya, Andro, hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak keluarga yang akan menjemput ayah dari Marsyanda, yaitu Irwan Yusuf, di Panti Balai Insan yang ada di Cipayung, Jakarta Timur ini. Di mana informasi yang kami terima hingga saat ini kondisi dari ayah Marsyanda sendiri dalam kondisi yang kurang sehat, begitu ada beberapa luka di bagian kakinya yang terjadi akibat dirinya sudah mengemis begitu atau tidak dirawat selama kurang lebih 3 bulan. Dan hingga saat ini dari pihak panti sendiri masih terus melakukan perawatan terhadap dirinya sebelum nantinya pada siang hari ini akan dijemput oleh pihak keluarga untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dan hingga saat ini belum ada pernyataan yang kemudian dapat diberikan oleh Irwan Yusuf sendiri selaku ayah kandung dari Marsyanda. Tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, artis Marsyanda kemudian alat bukti yang ada. Maaf, saya tidak akan sampaikan di sini karena ini sangat bersinggungan dengan materi penyidikan. Doakan saja, tetapi penyidik lebih pede, lebih yakin ya karena hasil daripada Australia tersebut. Penyerahan berkas kepada Kejati DKI dilakukan setelah penyidik memperoleh informasi penting dari kepolisian Australia.
Salah satunya mengenai catatan kriminal Jessica selama tinggal di Australia. Penyidik telah memeriksa Jessica pada 19 Maret 2016 lalu. 19 pertanyaan. 19 pertanyaan. Bang. Ya, pertama perihal yang ditanya itu tentang BAP, ya kan? BAP, masalah Jessica waktu pertama. Jadi yang di BAP tadi itu adalah sesuai dengan BAP yang pertama. Nggak ada perubahan. Ya. Konfirmasi doang ya Bang? Ya, konfirmasi. Itu aja. Terkaitnya sama, yang itu masalah itu juga. Ya kan? Ya. Berarti ada beberapa keterangan yang masih dicocokkan Bang? Itu ini tanya penyidik bahwa dia hubungan jangan di Australia gitu kan, yang di Australia nggak ada hubungannya dengan di sini. Jessica tidak menjawab apa pertanyaan itu hubungannya di Australia lah gitu loh. Oh tadi berarti kalau Jessica itu pertanyaannya. Oh soal Australia. Ya hubungan dia bekerja di sana, ya kan berhenti bekerja di sana, terus gimana kegiatan di sana? Dia kan akhir November berhenti dia di Australia kerja di di ambulans itu kan. Polda Metro Jaya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pada 29 Januari 2016 lalu. Ia diduga membunuh temannya Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam di Cafe Olivier Mall Grand Indonesia 6 Januari 2016 lalu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bintang sinetron Marsyanda membenarkan pengemis yang ditemukan petugas suku Dinas Sosial Jakarta Selatan pada Jumat sore lalu adalah ayah kandungnya. Pagi ini Marsyanda mendatangi gedung Panti Sosial Bina Insani Cipayung, Jakarta Timur, tempat ayahanda Marsyanda, bibinya. Kedatangan Marsyanda ke Panti Sosial Bina Insani Cipayung, Jakarta Timur bertujuan mengunjungi seorang pengemis bernama Irwan Yusuf yang sebelumnya diberitakan pada Jumat sore lalu telah diamankan petugas dinas sosial yang tengah berpatroli. Saat diamankan, Irwan tengah mengemis di seputaran Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Kondisi Irwan pun sangat memprihatinkan dan juga lusuh. Warga sekitar yang melihat Dinsos mengamankan Irwan sempat menyampaikan bahwa pengemis tersebut adalah ayahanda artis Marsyanda. Saat dikonfirmasikan langsung oleh petugas, Irwan membenarkan dirinya adalah ayah Marsyanda. Irwan menikah dengan Rianti Sofyan, ibunda Marsyanda, namun telah bercerai lebih dari